Penulis meyakini bahwa GPKB dengan semua kelompok masih satu dalam hal fundamental, misalnya struktur ibadah dan perayaan gerejawi. Namun kedewasaan dalam organisasi sangat memprihatinkan dan itu dilatar belakangi oleh kualitas sumber daya pelayan. Tentu di tengah konflik, rekrutmen dan seleksi terhadap calon pendeta tidaklah efektif mengingat keadaan kekurangan pendeta. Suka tidak suka, kualitas yang tidak mumpuni akhirnya tidak masalah untuk menahbiskan mereka-mereka yang tidak diterima di gereja lain ataupun gereja asalnya. Sehingga mereka yang diterima akhirnya akan manut dan tunduk kepada pemberi SK pendeta, dan tidak mungkin berani bertindak di luar kendali sang pemberi mandat. Inilah kelebihan organisasi dan pendeta GPKB. Tidak mudah menjelaskan fenomena ini namun jemaat makin hari makin bijak bahwa akibat ulah pendeta, jemaat menjadi korban konflik dan korban perasaan. Sangatlah mudah mengucapkan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Sangat gampang juga mendesain liturgi peringatan reformasi, namun prakteknya sangat jauh dari yang diharapkan. Hingga penulis akan berkata bahwa, pendeta GPKB hanya sedang latah-latahan belaka mengucapkan istilah reformasi di tengah GPKB yang masih gampang berubah, seperti anak-anak yang labil. GPKB dan reformasi holistik harusnya menjadi konsen warga gereja, terlebih para pendeta agar tidak terjebak lama di kubangan konflik yang merugikan semua pihak. Penulis mengutip ucapan dari pendeta Jesse Manungkalit, Met Parbueni Hau Jior, Metan Du Parbueni Hau Bane. Dengganma Marhata Tigor, Du Mengganma Marhata Dame, intinya adalah bahwa ngotot pada kebenaran kelompok akan merugikan semua pihak, tetapi mengalah dan berdamai tanpa syarat dan tanpa intrik, adalah menguntungkan semua pihak. Karena bagaimanapun GPKB bukanlah milik satu kelompok, sehingga bagaimana mungkin GPKB bisa maju oleh karena satu kelompok? Seperti tulisan singkat dari pendeta Siahaan, kemajuan tanpa kesatuan tidak akan terjadi, kecuali merasa maju sendiri, artinya semua kelompok bisa saja mengklaim diri dan kelompoknya adalah mewakili legal di negara ini, namun kita bisa lihat sampai detik ini, GPKB kalah program dengan gereja Luther lainnya. Oleh karena itu, keutuhan dan kesatuan adalah rumus utama untuk menciptakan kemajuan di tengah GPKB. Inilah reformasi secara holistik yang harus kita kerjakan. Dan para pelayan muda hendaklah menjadi jembatan, jangan justru menjadi pewaris konflik yang tanpa merasa bersalah dan tanpa terbeban. Kita butuh pemikiran, gagasan dan tindakan terstruktur untuk mengerjakan reformasi holistik di tengah GPKB. Sebab reformasi bukan sekedar bagi-bagi ayat Alkitab, bukan juga dengan segampang memakai aksesoris rohani. Akhir kata, marilah sadar secara kolektif. Sadarlah bahwa kehadiran di GPKB adalah untuk tuaian pekerjaan holistik, fundamental dan organisasi. Sebab dewasa atau tidaknya dalam iman, akan mempengaruhi dewasa atau tidaknya dalam organisasi. Kita tidak dipanggil menjadi pelayan di ladang tempat menaburkan benih cabai, tomat, jagung dan benih lainnya. Tapi terpanggil untuk menaburkan benih keadilan, kedamaian dan kemajuan gereja dengan seluruh kategorialnya. Selamat memperingati reformasi gereja.